Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Wasumma qala aidun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man talabuhu wa sunna amaluhu wa syarrun nas man talabuhu wa sa'a amaluhu. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang kami hormati dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi khusus Bapak Kepala Desa Taji, Bapak Agus beserta perangkat kemudian hadir pada hari ini, Bapak RT, Pak Yatno, Pak RW dan semua panitia halal bihalal RT 7 yang kami hormati dan kami banggakan juga. Wabil khusus ibu-ibu mungkin yang hari ini ikut membantu mensukseskan acara ini beserta remajanya juga yang telah melayani kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi kebaikan-kebaikan yang kita terima, yang kemudian Allah membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita pun berharap sangat kita akan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Bapak, ibu-ibu dan hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan berkenaan dengan halal bihalal warga Wolotiga RT 7 RW 4, ini ada mudah-mudahan acara ini menjadi nilai kebaikan yang sekali lagi saya berharap kita semuanya mengambil pelajaran dari apa yang mungkin hari ini kita adakan. Nah, sebelumnya saya ingin bercerita tentang perjalanan saya, karena Masya Allah dari Sumatera ke sini itu perjuangannya sangat berat sekali. Saya mulai dari hari Rabu, itu hari Rabu tanggal ke hari berarti tanggal 10. Hari tanggal 10 sudah mulai cari tiket baik melalui online maupun itu dapat. Kok abotman mesti harus mulai tanggal saat durungnya acara itu. Bahkan kalau benar-benar terus acaranya dimajukan, karena kita waktu acara rapat itu insya Allah malam Senin kan gitu. Tahu-tahu saya sedang di sana acaranya katanya malam Sabtu malah. Waduh, ini padahal saya juga ada kegiatan yang harus ini ceritanya saya cari tiket sampai terakhir malam Rabu itu. Nah, saya karena saya juga di Bogor bisa datang, bisa karena dia memang pernah dulu ngurusi tiket. Nah, akhirnya ketemulah tiket jam 10 malam. Nah, jam 10 malam itu tiket dapat kursi nomor 40. Saya senang ini dapat kursinya itu. Karena sekarang ini rebutan kursi, Pak. Sebentar lagi tambah lagi. Pilkada itu kan. Itu rebutan kursi juga. Ini kemarin sudah selesai. Saya senang itu dapat kursi nomor 40 walaupun di belakang nemburi dewi katanya. Nah, pas waktu naik jam 10 kurang mangkat. Di jam piro jane di mangkat ini. Masih kecil-kecil. Mobilnya masih delok, kita pikir mobil yang lumayan, loro-loro misalnya itu. Loro-loro memang. Mau isinya 40 telur 45. Ah iya, 5 insyaallah. Kita sen 40. Nah, pas munggah lho wis ana ngisine. Uang. Loh bapak anu saiki pindah bapak nang bumi dhewe. Betul nama nang bumi dhewe nek kursine. Alhamdulillah. Kan. Mau apa? Lah tunda wis mlaku. Lah wong kabeh kedinginan, lah kepanasan. Mau AC-nya ora urip.
nang bujur. Cedak WC sisa. Alhamdulillah. Jadi petugas WC saya jadi. Alhamdulillah tak mikir iki. Iki sak urip-urip iki numpak kapal iki numpak apa jenenge bis jadi petugas WC. Alhamdulillah tak mikir itu. Terus di tengah perjalanan ada yang keluar, artinya stop berhenti. Saya naik duduk di situ. Sebentar kan. Pas ada yang naik lagi, saya diusir lagi ke belakang. Pasang beli dewe. Tapi iki wong tuwa kok ngene tak menengae ben aku ora iki sabar tenan kuwi. Iki jenenge uji kesabaran tenan iki. Nek ora ngono kan wis agak biasane kula nesu, Pak. Mergo poso iki kudu lah iki sinau poso dek ini kan kok tak empet nesune. Jenenge Sumatera ya di anu ya piye ngoten iki. Pindah melih tahun minggu itu. Nah, kira-kira setengah jam nonton melih. Sing stop. Lah, mergo kosong kan kula pindah mriku mulih. Lah, kira-kira sejam kemudian diisi mulih. Lah kula tong mulih mulih. Wah, iki kula wis apa jenenge ngedumel Batak ngarep, Batak buri, Batak jenenge Batak itu kan artinya ditaruh maksudnya. Lagi di Batak kampung pundi kok wong tuwa kok ora ji ngoten iki. Wonge wong sing anu aja rada ngerti. Terakhir sing ketelu Pak kula ki jane bayar padha. Bayar disian kula sing munggah iki. Masa kula nang mburi. Tak ngomong itu. Bismillah kita ajak kebetulan bahasa Padang lah, bahasa Padang situ. Lah bahasanya nah ini kok kula nang maju mundur apa kowe ora rumangsa piye. Akhirnya alhamdulillah dan terakhir itu saya bisa pindah kemana-mana. Artinya dari depan bisa ke belakang, pindah kemana yang kosong saya isi dulu, juga diusir-usir lagi. Pokoknya saya penak dulu kan enggak. Nah yang asiknya itu ini diperkirakan datang sampai sini itu jam 10 hari Jumat, jam 10 diperkirakan. Waduh, jam 10 kalau istirahatnya jam piro niku bengi kon ngisi. Ki awake iki ya pegel-pegel. Loro-loro kabeh. Muga muga numpak sing mobil sing ngoten niku. Alhamdulillah tekan apa Subang Tuban, malah tekan Tuban insyaallah kita tekan opo. Terus Subang terus lah. Nah, langsung masuk jalan tol. Jalan tol itu kalau ngarep cedak supir itu, 120, 110. Wah, ini mantap iki lah, iki seneng lho. Langsung seneng lho. Iki mudah-mudahan orang nganti subuh iki wis tekan iki kula saged. Alhamdulillah tenan, Pak, mlebu terus iku. Ya Allah, sapa sing narik iki mungkin. Mungkin apa warga RP itu kaya sing cepet teko kaya ngene. Alhamdulillah dengan ini saged salat subuh dan masjid Tauhid. Nah, ini Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang perlu mungkin saya sampaikan dalam katakanlah perjalanan saya. Ini doa rupanya itu jadi salah satu mungkin nilai yang baik buat kita. Tentunya di antara kita kan berdoa. Seperti saya berdoa, ya Allah cepatkanlah sampai. Mungkin Bapak-bapak juga mudah-mudahan nanti sebelum acara sudah datang. Berarti kan kita sama-sama berdoanya itu. Alhamdulillah sama-sama dikabulkan. Artinya berdoa kebaikan ketika sama-sama seperti tadi, insya Allah kita akan dikabulkan. Sama seperti ini kita Pak Ibu. Dari tadi kan kita hujan. Maghrib ya hujan, ini mau ketir-ketir kok sing teko piro kebakar. Hujan melih. Nanti dalam bahasa ini Pak Toto tadi mesti Pak iki hujan itu pripun. Nah, kalau mau Pak ya Gusti Allah iki arep pengawasan. Ngoten Pak kalau ya karo bojoku lah saya mau maghrib kok. Iki arep pengawasan. Alhamdulillah Gusti Allah bahasane ya ijabah doa-doa kita. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya hari ini juga akan menyampaikan satu cerita, kisah bukan cerita Pak ya.
Kalau kisah itu kejadian yang sesungguhnya. Kalau cerita itu bisa ngarang. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi sekitar tahun 2011. Ada sebuah keluarga itu terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anaknya. Anaknya itu usianya sekitar antara 20 sampai 25. Ada 20 kebetulan 2 orang. 20 dan 25. Nah, ini terjadi di Arab. Nah, di Arab sana 2 ibu dan anaknya ini dia tidak punya rumah. Sehingga mereka harus menyewa. Nyewanya itu kira-kira 80 juta per tahun. Karena di apartemen yang bagus kebetulan. Nah, karena sebesar itu kerjanya mereka berdua ini kerjanya main, tapi bukan main remi uang. Maksudnya ngisi luang sebelum mendapatkan pekerjaan. Mereka berdua itu main remi kerjanya. Dianggap orang tuanya ini yang tadi simpenan tadi remi. Karena ngaji tadi wabil walidaini ihsana. Dia tahu persis bahwa sengaja kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi uang yang 35 juta itu ya sudah orang nesu. Nek kula jenengan kira-kira dikapak dia wong. Hah? Lah, ini kenyataan Pak. Apa yang terjadi? Karena dia hafal dengan ayat wabil walidaini ihsana, dia harus tetap berbuat baik. Dia tidak marah dan tidak disampaikan kepada orang tuanya bahwa yang tadi dibakar itu adalah uang. Apa yang terjadi kemudian? Nah, anaknya ini langsung nyuwun ngapura karo wong tua. Bu, maaf Bu, kami mungkin kesalahan kami selama ini kami selalu memang main remi. Ya kami mohon maaf Bu, sekali lagi kami mungkin salah memang kami selama ini selalu ketika waktu luang kami selalu main. Maafkan kami ya Bu. Ya. Dia tidak bercerita tentang uang, tidak bercerita bahwa yang dibakar itu uang. Tidak cerita. Nah, dia tetap bersikukuh untuk jangan disampaikan bahwa yang dibakar itu uang. Nah, kalau disampaikan kira-kira gimana Bu, Pak? 35 juta. Itu. Jangan-jangan langsung pingsan mungkin ibunya. Nah, itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sampai sedemikian ini? Inilah tanda bukti-buktinya seorang anak kepada orang tua. Anak itu jangan sampai menyusahkan orang tua. Jangan sampai gawe susah. Sengaja dia itu sepertinya menyusahkan kita. Kita itu kalau mengikuti kehidupan kita. Dalam kisah yang lain ada seorang anak itu dia minta upah atas semua pekerjaannya. Bahkan suatu cerita mungkin sebagian saya sampaikan di WA. Ada seorang ibu cuman mau minjam uang 300.000 rupiah sama anaknya. Ketika mau minjam itu suaminya bilang, Bu, nanti saya sampaikan dulu kepada istri saya. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak yang suami takut istri. Gitu kok. Kata Pak. Katakanlah juga saya sendiri. Suami takut istri, jadi harus ngelapor dulu. Bahasanya begitu. Nah, tetapi di tengah perjalanan, suaminya itu pulang ke rumah itu melihat bahwa struk untuk beli susu yang harganya 1 kilo itu 50.000. Di situ ceritanya itu dihitung sebulan 50.000, setahun sekian. Sementara saya dulu diberikan susu ASI itu selama 2 tahun gratis. Pak, ada yang dibayar kemarin?
Bu, Pak, ada yang bayar sama ibunya kemarin susu gratisnya? Tidak ada. Nah, Masya Allah. Ini yang kau ada yang kau Pak. Komsat dah. Mati no. Mati kabeh. Bapak-bapak ya berhenti. Ya, kita lanjutkan Bu ya, Pak. Iya, sambil jalan aja. Mungkin suara saya masih kedengaran Bu, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Tadi seorang anak yang dimintai ibunya cuma 300.000 rupiah, katanya minjam. Beli untuk apa? Untuk beli beras katanya tadi. Tapi harus minta izin sama istrinya. Tapi ketika dia tahu bahwa belanja susunya saja untuk anaknya sebanyak itu, diukur setahun sekian, sekitar 36 juta. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya apa? Dia tidak permisi sama istrinya, uangnya, Bu. Sambil nangis dia bilang sama ibunya, Bu, ibu tidak perlu minjam dengan saya. Sekarang saya bukan 300, tapi saya kasih 3 juta rupiah. Nanti kalau butuh lagi silakan minta. Nah, ini dua kisah yang Masya Allah. Kita semuanya mungkin sebagian bisa merasakan karena semuanya kita pernah punya orang tua. Bahkan kita masih punya orang tua. Nah di sini yang pertama bahwa kita kemaafan itu sangat penting. Seperti kita hari ini kita halal bil halal itu saling memaafkan. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kisah ini, tetapi saya ingin mengambil satu hikmah ketika kita puasa di dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan pelajaran. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh? Yang pertama, bahwa pelajaran tentang bagaimana kita harus mengontrol emosi dan bahasanya spiritual kita. Nah, kita bayangkan bagaimana kita ketika bulan Ramadan, kita sedang berpuasa, kemudian kita mau marah, kita sampaikan kepada saudara kita bahwa kita sedang berpuasa. Sehingga kita mampu mengontrol emosi kita. Kita mampu mengatur hawa nafsu termasuk. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hawa nafsu ini saya pikir semuanya kita apabila kita tidak mampu mengatur ini, kita bayangkan saja sifat buruk yang ada pada diri kita. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin sifat buruk itu terjadi pada kita dan terjadi pada orang lain. Contoh, kita punya sifat yaitu iri, punya sifat dengki, termasuk mungkin jangan-jangan termasuk punya sifat sombong. Jenengan purun Pak, duwe konco kata ngeten niku. Halo, purun Pak. Tentunya kita tidak mau. Kenapa? Nah, karena memang ada sifat buruk di dalamnya. Nah, sifat buruk ini tentunya Allah sudah menggambarkan kepada kita. Nah, sifat buruk ini sudah Allah gambarkan kepada kita. Ketika kita berbuat keburukan, itu kita akan mendapatkan keburukan. Ada ini bisa ditukar. Pakai ini aja, bisa enggak? Oh, ininya kok. Ini. Ya, baik ngadeg. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa